Oke, kita ngomongin 8 Maret. Apa sih yang langsung kepikiran? Biasanya kan perayaan bunga-bunga, ucapan selamat gitu kan? Tapi gimana kalau Siska bilang cerita aslinya itu jauh lebih dalam. Hari ini kita bakal lihat gimana dua percikan api di dua tempat yang beda banget. Satu di Nusantara, satu lagi di belahan dunia lain. Tapi nyalanya untuk satu perjuangan yang sama. Coba deh, kita pinggirin dulu gambaran soal perayaan. Sejarah Hari Perempuan Internasional itu awalnya bukan pesta, tapi teriakan. Ini cerita yang lahir dari kebutuhan yang mendesak banget dan keberanian yang luar biasa. Nah, ini dia nih akarnya. Bayangin deh, di tengah perang dan kelaparan parah di Petrograd, Rusia, para buruh perempuan turun ke jalan. Mereka nggak minta hak-hak aneh loh. Tuntutan mereka itu mendasar banget, roti dan perdamaian. Cuman itu. Tapi aksi mereka ini, wah, saking beraninya sampai hampir menggoyahkan kekuasaan SAR. Oke, sekarang kita pindah fokus ke Indonesia. Dan ini yang sangat menarik. Jauh sebelum suara-suara di Rusia itu menuntut roti, di Nusantara udah ada suara lain yang muncul. Suaranya beda, tapi sama kuatnya. Bisa dibilang ini percikan api yang duluan nyala. Pepatah ini pas banget buat menggambarkan semangat para tokoh awal kita. Idenya sederhana, tapi kuat banget. Kemajuan sebuah bangsa itu ya tergantung sama pendidikan perempuannya. Nah, itulah inti dari perjuangan yang dimulai di sini. Dan suara itu punya nama, Raden Ajeng Kartini. Coba kita lihat lini masanya ya, yaitu antara 1899 sampai 1904. Lewat surat-suratnya, beliau menyuarakan gagasan yang di zaman itu revolusioner banget, yaitu hak perempuan untuk bisa belajar dan berpikir bebas. Jadi waktu Kartini memperjuangkan ide-idenya itu, dunia bahkan belum punya satu hari khusus untuk perempuan. Beliau nggak nunggu dunia, beliau mulai pergerakannya sendiri. Sekarang kita balik lagi ya ke panggung dunia tadi, kita lihat gimana percikan-percikan lain mulai bermunculan. Jadi, sementara suara Kartini tenggelam lewat tulisan, di tempat lain, suara-suara lain mulai benar-benar turun ke jalan. Coba perhatikan, 4 tahun setelah Kartini wafat, tahun 1908, buruh di New York turun ke jalan. 2 tahun setelahnya, muncullah usulan soal Hari Perempuan Internasional. Dan puncaknya yaitu tadi, demo besar di Rusia tahun 1917. Keduanya ini seperti dua api yang nyala di waktu yang hampir berbarengan, padahal mereka nggak saling kenal. Nah, mungkin ada yang nanya ya, kalau acuannya protes di Rusia, kenapa ya tanggalnya jadi 8 Maret? Nah, jawabannya mungkin agak nggak disangka-sangka nih, gara-gara kalender. Penjelasannya ternyata simpel tapi menarik. Jadi gini, waktu itu Rusia masih pakai kalender Julian yang hitungannya beda. Nah, di kalender itu tanggal protesnya jatuh pada 23 Februari. Begitu mereka ganti ke kalender Gregorian yang kita pakai sekarang nih, tanggalnya maju dan pas banget jatuh di 8 Maret. Sesederhana itu. Tapi itulah alasannya. Oke, kita balik lagi ke tanah air. Keliru besar kalau kita mikir Kartini itu berjuang sendirian. Justru beliau itu bagian dari gelombang besar, gelombang para perempuan hebat yang tersebar di seluruh Nusantara. Lihat deh, pejuangnya itu beragam banget. Ada Cut Nyatin di Aceh yang angkat senjata langsung di medan perang. Ada Dewi Sartika di Bandung yang berjuangnya lewat mendirikan sekolah. Terus ada Maria Walanda Maramis di Minahasa yang fokus ke hak belajar dan berorganisasi. Ada juga Haja Rangkoyo Rasuna Said di Minangkabau untuk hak pendidikan dan partisipasi politik. Medan juangnya beda-beda tapi tujuannya satu. Dan pepatah tadi seolah menyatukan semua perjuangan mereka, ya kan?
Intinya adalah kesadaran bahwa masa depan kita semua itu dimulai dari rumah, dari pendidikan pertama. Dan disitulah peran perempuan jadi sangat-sangat sentral. Jadi apa artinya semua ini buat kita sekarang? Perjuangan yang awalnya cuma nuntut roti, sesuatu yang sangat mendasar, ternyata berhasil membuka pintu kemungkinan yang gak ada batasnya. Coba kita perhatikan angkanya sendiri. 8. Ternyata bukan cuma soal tanggal loh. Angka ini punya makna simbolis yang dalam banget. Angka 8 itu kan sering dianggap sebagai simbol keseimbangan. Dan kalau kita putar ke samping, bentuknya jadi apa? Simbol tak terhingga atau infinity. Ini pas banget buat gambarin warisan perjuangan itu. Pencarian keseimbangan dan terbukanya potensi perempuan yang tak terbatas. Ya, perjalanannya luar biasa kan? Dari habis gelap terbitlah terangnya Ibu Kartini sampai hari ini di mana perempuan bisa jadi ilmuwan, pemimpin, bahkan astronot. Perjuangan itu benar-benar membuahkan hasil. Pada akhirnya semua ini jadi pengingat buat kita. Sejarah ini nggak terjadi gitu aja. Sejarah dibuat oleh orang-orang yang berani bersuara. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua, suara apa yang mau kita pakai untuk ikut membentuk masa depan?